akhir-akhir ini kamu sering merasa lelah, sedih, mungkin Ramadan adalah waktunya untuk kita kembali. Karena hidup sering membuat kita sibuk, membuat kita lelah, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, bahkan jauh dari diri kita sendiri. Dan Ramadan adalah undangan dari Allah untuk kita pulang. Di sini aku akan membacakan buku-buku Islam yang menenangkan, yang menguatkan hati dan iman. Kita bakal ambil hikmahnya bersama-sama dengan cara yang santai, seperti teman yang saling mengingatkan. Semoga setiap episode kita bisa membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan kita, sama Allah SWT, lebih dekat dengan Rasul kita, lebih mencintai diri kita, dan menjadi reminder kecil bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Jangan sedih ya teman-teman, hijrah itu memang berat kok. Dan kita butuh sekali sahabat, teman yang mengingatkan kita, yang menjaga kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Dan aku di sini bakal jadi teman baik kamu buat kita saling mengingatkan, kita bertumbuh bersama, belajar bersama, lebih mengenal Islam, lebih mencintai Islam, dan mengenal diri kita sendiri. Di sini aku bakal bacain buku ini buku kitab suci nih. Bukan ya, kitab yang memang banyak banget menjadi peneman diri aku juga, teman-teman aku juga dalam proses hijrah. Di tahun 2010 ini viral banget, banyak banget yang udah merasakan manfaatnya dari buku ini. So, kalau kamu hari ini sudah baca Al-Quran, kalau sudah one day one juz, itu keren banget, hebat banget kamu. Kalau belum, baca dulu Al-Qurannya, baru nanti kita dengerin ini bareng-bareng, belajar bareng ini ya. Oke. So, aku bakal bacain di bab pertama buku La Tahzan ini, yang artinya jangan bersedih, karya Dr. Aid Al-Qarni. Dan ini buku tuh bestseller banget di Timur Tengah dan juga di Indonesia tentunya. Judul pertama yang bakal kita bahas adalah judulnya Ya Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Ketika laut bergemuruh, ombak menggunung, dan angin bertiup kencang menerjang, semua penumpang kapal akan panik dan menyeru, "Ya Allah!" Ketika seseorang tersesat di tengah gurun pasir, kendaraan yang menyimpang jauh dari jalurnya, dan para kafilah bingung menentukan arah perjalanannya, mereka akan menyeru, "Ya Allah!" Ketika musibah menimpa, bencana melanda, dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru, "Ya Allah!" Ketika pintu-pintu permintaan telah tertutup dan tabir-tabir permohonan digeraikan, orang mendesah, "Ya Allah!" Ketika semua orang tak mampu menyelesaikan setiap masalahnya, setiap jalan terasa menyempit, harapan terputus, dan semua jalan pintas membuntu, mereka pun menyeru, "Ya Allah!" Ketika bumi terasa menyempit dikarenakan himpitan persoalan hidup, dan jiwa terasa tertekan oleh beban berat kehidupan yang harus dipikul, menyerulah, "Ya Allah!"
Ku ingat engkau saat alam begitu gelap, gulita dan wajah zaman berlumuran debu hitam. Kusebut namamu dengan lantang di saat fajar menjelang, dan fajar pun merekah seraya menebar senyuman yang indah. Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata yang menetes penuh keikhlasan, dan semua keluhan yang menggundah gulanakan hati adalah hanya pantas ditunjukkan kepada kehadiratnya. Setiap dini hari menjelang, tengadahkan kedua telapak tangan, julurkan lengan penuh harap, dan arahkan terus tatapan matamu ke arahnya untuk memohon pertolongan. Ketika lidah bergerak, tak lain hanya untuk menyebut, mengingat, dan berzikir dengan namanya. Dengan begitu, hati akan tenang, jiwa akan damai, syaraf tak lagi menegang, dan iman kembali berkobar. Demikianlah dengan selalu menyebut namanya, keyakinan akan semakin kokoh, karena Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Coba pikirkan betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Ingatlah dengan kulit Anda yang terbebas dari penyakit lepra dan supak, dan renungkan betapa dahsyatnya fungsi otak Anda yang selalu sehat dan terhindar dari kegilaan yang menghinakan. Adakah kamu ingin menukar mata kamu dengan emas sebesar gunung Uhud, atau menjual pendengaran kamu seharga perak satu bukit? Atau apakah kamu mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah kamu sehingga kamu bisu? Maukah kamu menukar kedua tangan kamu dengan untayan mutiara sementara tangan kita buntung? Auzubillah. Begitulah sebenarnya kamu tuh berada dalam kenikmatan, kita semua berada dalam kenikmatan yang tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tapi mungkin kita lupa menyadarinya. Kita tetap merasa resah, suntuk, sedih, dan gelisah. Meskipun kita masih mempunyai nasi hangat untuk disantap, air yang segar untuk diteguk, waktu yang tenang untuk tidur pulas, dan kesehatan yang luar biasa untuk bisa kita terus berbuat. Kita acap kali memikirkan sesuatu yang kita nggak punya, sehingga kita pun lupa mensyukuri yang udah ada gitu. Jiwa kita mudah terguncang hanya karena kerugian materi yang mendera. Padahal sesungguhnya kita masih memegang kunci kebahagiaan, masih memiliki jembatan penghantar kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkan semua itu dan kemudian bersyukurlah. Alhamdulillah ya Allah. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Pikirkan dan renungkan apa yang ada pada diri, pada keluarga, rumah, pekerjaan, kesehatan, dan apa saja yang tersedia di sekeliling kita. Dan janganlah kita termasuk golongan yang kufur. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya.
Quran Surat An-Nahl ayat 83.